Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di kelas katekisasi online yang kedua. Tema yang sama-sama mau kita renungkan hari ini berbicara sekilas mengenai segala sesuatu tentang Tuhan. Sebelum kita masuk sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pemeliharaanmu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami dan pimpinanmu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh lebih lagi mengenal Engkau mengenai kelas katekisasi online ini. Biarlah Engkau saja yang berkarya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang melalui anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika berbicara tentang Tuhan, apa kira-kira pertama sekali yang muncul di dalam benak saudara? Mungkin sejenak kita terdiam ya, karena berbicara tentang Tuhan terlalu familiar bagi kita. Tapi terkadang jika kita merenung, kita malah tidak tahu dari mana datangnya paradigma pemahaman kita tentang Tuhan. Tiba-tiba muncul begitu saja ketika kita semenjak dari kecil hidup di lingkungan kita. Jadi sebenarnya sedikit banyak konsep pemahaman tentang Tuhan di dalam lingkungan kita itu mempengaruhi kita. Apalagi ketika kita beranjak bertumbuh dewasa, kita berinteraksi dengan orang banyak, kita belajar dari berbagai ilmu, maka pemahaman tentang Tuhan pun sepertinya berkembang di dalam kehidupan kita. Coba sekilas saudara renungkan. Menurut saudara, apa atau siapa Tuhan itu? Mungkin akan kita jawab, ya Tuhan itu ya Tuhan. Gitu. Namun jika saya tanyakan kembali, lalu apa perbedaan Tuhan dengan Allah? Maka mungkin kita juga akan bingung. Dan sebenarnya pada zaman sekarang ini banyak yang mencampur adukannya. Ketika Musa di gunung Horeb, maka Allah bertemu dengan Musa dan Allah berkata kepada Musa, ik ser ye, aku adalah aku. Jika kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama di dalam bahasa Yunani, ego emi. Aku berkata kepadamu. Jika dalam perjanjian lama para nabi mengatakan demikianlah firman Tuhan, maka di perjanjian baru bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berkata. Dia tidak berkata demikianlah firman Tuhan, namun dia berkata, aku berkata kepadamu. Artinya Tuhan Yesus menyejajarkan posisinya dengan Allah, dengan Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Sehingga tidak mengherankan oleh karena itu tiada keraguan bagi orang-orang percaya ketika itu menyebut Tuhan Yesus
Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita ibarat seorang buta yang memegang bagian-bagian tertentu dari gajah. Jadi ketika kita memegang bagian kaki, maka kita akan berkata, oh, gajah itu, Tuhan itu agak tinggi dan agak besar sedikit. Ketika kita memegang kuping gajah, maka kita akan berkata, gajah itu atau Tuhan itu agak lebar dan agak tipis. Ketika kita memegang ekor gajah, maka kita akan berkata, oh, gajah itu memiliki bulu. Dan ketika kita memegang perut gajah, maka kita akan berkata, wah, gajah itu besar sekali, tidak dapat aku rangkul. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Tuhan, demikian juga kita. Kita tidak dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana apa atau seperti apa Tuhan itu selain sebagaimana Ia memperkenalkan diri kepada kita. Kita memiliki keterbatasan cara pandang. Keterbatasan cara pandang maksud saya. Kita hanya bisa melihat sedikit demi sedikit. Manusia dalam keterbatasannya tidak mungkin dapat mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya para nabi tidak terlebih dahulu membicarakan tentang Tuhan. Tidak membicarakan konsep-konsep terdahulu tentang Tuhan. Tapi mereka mengalami Tuhan. Artinya mereka memang merasakan benar-benar bersama Tuhan. Mengalami benar-benar bagaimana berjalan bersama Tuhan. Bagaimana Nuh bisa berdialog dengan Tuhan. Bagaimana Musa bisa bertatap muka dengan Tuhan. Bagaimana Elia bisa berbicara dengan Tuhan. Kemudian mereka menyusun pemahaman mereka sehingga umat Israel juga mengerti tentang Tuhan. Namun agak berbeda dengan zaman sekarang ini. Banyak orang kemudian membicarakan tentang Tuhan tanpa mengalaminya terlebih dahulu. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mengalami Tuhan terlebih dahulu. Dengan berbagai cara atau mode spiritualitas yang dianugerahkan kepada kita. Jadi perlu kita tahu ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Hal ini menandakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Banyak orang kemudian menafsirkan ini adalah Allah Bapa yang berbicara mengenai pengutusan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Ia sendiri ke dalam dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita mesti jelas bagaimana pengalaman kita akan Tuhan, kemudian bagaimana kita merefleksikan pengalaman kita akan Tuhan, dan kemudian melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Karena seringkali juga orang secara subjektif mengalami Tuhan, kemudian dijadikan kebenarannya objektif ke berbagai orang. Misalnya, saya dahulu memiliki pengalaman dengan mistik. Kemudian setelah saya menjadi orang Kristen, kemudian saya erat dengan spiritualitas mistik kekristenan.
Misalnya saya berbicara dengan Tuhan. Misalnya saya sering berjalan bersama Tuhan. Dan segala macam. Nah, hal yang sama belum tentu juga dialami orang-orang lain. Bisa aja orang lain tidak demikian cara mengalami Tuhan. Karena pengalaman akan Tuhan berdasarkan anugerahnya yang diberikan kepada setiap orang. Dan itu kebanyakan berbeda. Dan juga tergantung dengan karakter corak kepribadian seseorang itu. Banyak orang yang ekstrovert misalnya, merasakan mengalami kehadiran Tuhan melalui kebersamaannya dalam komunitas. Dia rasanya mendapat jamahan di dalam Tuhan ketika dia berinteraksi dengan komunitas. Tapi tidak demikian bagi orang-orang introvert. Di dalam Alkitab mungkin kita akan sedikit bingung ya ketika kita menemukan kata Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Allah huruf besar, Allah huruf kecil, Tuhan Allah dan sebagainya. Kita perlu luruskan dulu kerangka pemahaman kita tentang Tuhan atau Allah. Secara sekilas, Tuhan huruf kecil dan Allah huruf kecil merupakan sebutan, merupakan gelar. Artinya yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa. Secara literal, tata bahasa, kata Tuhan, huruf kecil adalah Adonai. Dan kata Allah adalah Eloah dalam bentuk tunggal. Jadi ketika kita mengatakan Allah dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu benar karena perubahan bunyi bahasa. Eloah jadi Allah. Eloah kemudian diserap dalam ke bahasa Arab jadi Allah, kemudian ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Allah dalam bentuk jamak disebut Elohim. Oleh sebab itu di dalam perjanjian lama kita bisa temukan banyak istilah mengenai Tuhan, misalnya El Elyon, Allah yang maha tinggi. El Salom, Allah yang damai sejahtera. El Olam, Allah yang kekal, Allah yang selama-lamanya. Kita juga bisa temukan mengenai Tuhan Adonai. Adonai Zevaot, Allah yang memiliki bala tentara surga. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, namun jika kita temukan Tuhan dalam huruf besar, itu bukan lagi sebutan dan gelar. Tapi itu adalah nama diri. Dalam bahasa aslinya YHWH. Yahweh. Pada zaman Israel kuno, kata Yahweh adalah kata yang di-skip ketika membacakan firman Tuhan. Yahweh tidak diucapkan oleh umatnya karena nama itu terlalu kudus. Kita ingat di dalam 10 perintah Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi setiap ketemu dengan kata Yahweh, maka umat menggantinya menjadi Adonai. Adonai, Tuhan huruf kecil. Jadi sebenarnya Tuhan huruf kecil dan Tuhan huruf besar itu masuknya sama. Meskipun secara teologi bisa berbeda, karena maksudnya begini.
Tuhan huruf besar ini, YHWH ini sebenarnya menandakan kemahahadiran. Bahwa Allah itu benar-benar hadir dalam umatnya. Jadi kalau Tuhan itu, yang huruf kecil itu Adonai. Tuhan. Tuhan. Yang dibicarakan Tuhan yang Yahweh. Nah, biasa dibacakan di dalam upacara-upacara kebaktian, ibadah dan pembacaan firman dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Allah dalam huruf besar? Allah dengan dalam huruf besar sama, Elohim juga dalam huruf besar. Nah, makanya di dalam Alkitab itu kita bisa temukan misalnya Tuhan, Allah, Tuhan hanya huruf gede, Allahnya huruf gede, Tuhannya huruf kecil, Allahnya huruf gede. Allahnya huruf kecil, Tuhannya huruf besar. Nah, begitu dibolak-balik. Nah, tidak apa-apa. Maksudnya adalah sang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta yang hadir dan memimpin umatnya. Dalam bahasa kerennya itu disebut tetragrammaton. Jadi tetragrammaton itu empat huruf yang suci. Nah, jadi tadi YHWH itu, makanya YHWH itu bisa dibaca dengan Yahweh. Karena bahasa Ibrani itu memiliki bahasa Ibrani itu semua kan huruf mati, kemudian ditaruhkan kolem, ditaruhkan sesuatu agar hurufnya menjadi hidup. Karena kalau zaman dulu orang tidak mempunyai kolem itu, mempunyai tanda yang ditaruhkan di dalam huruf agar huruf itu bisa dibaca. Jadi huruf mati itu bisa dibaca semua oleh mereka. Namun setelah zaman pembuangan, banyak orang yang tidak bisa lagi lancar berbahasa Ibrani, apalagi berbahasa Aram, sehingga memerlukan bantuan-bantuan. Jadi memerlukan bantuan-bantuan tanda yang diberikan kepada huruf mati sehingga bisa dibaca menjadi menjadi huruf hidup. Nah, awalnya 4 huruf ini adalah YHWH. Nah, YHWH ini bisa dikasih tanda menjadi Yahweh. Bisa juga menjadi Jehovah. Bisa juga menjadi Yehuwa. Bisa juga menjadi Jehovah. Nah, jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar Jehovah Jireh, Adonai, ketika kita mendengar Yahuwah, Yahweh, saksi Yehuwa itu aliran yang sesat ya. Jadi, nah kita semakin mengerti apa maksudnya. Nah, begitu. Nah, lantas ada sedikit perbedaan lagi mengenai kata Tuhan ini. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga disebut Tuhan. Tuhan dalam arti Tuhan sebagaimana Allah yang kita bicarakan tadi, dan juga Tuhan. Nah, karena kan dalam bahasa Indonesia ini selalu sering disalahartikan tentang Tuhan itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan jelas, ada God, ada Lord. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, adanya Tuhan doang. Dalam bahasa Jawa ada Gusti, ada Allah, ada Tuhan, ada Gusti. Makanya sering dibilang Gusti Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Jawa tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia iya. Jadi kita mesti lihat dengan jelas. Misalnya di dalam Lukas ketika kelahiran Tuhan Yesus, maka dikatakan kan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah,
Di sini dimaksudkan Tuhan, ya benar-benar Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memiliki otoritas di dalam segalanya. Nah, tapi di dalam pertemuan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria di Yohanes 4 ya. Ya, di Yohanes 4 di situ digunakan kata Tuhan. Tapi sebenarnya maksudnya Tuhan. Jadi di situ Tuhan Yesus dipanggil sebagai nabi, guru dan Tuhan. Tuhan artinya yang memiliki kuasa, yang berkuasa. Nah, jadi kita pemahamannya harus jelas dulu. Sehingga kita tidak dibawa kepada kebingungan. Itu. Nah, ini seputar tentang Tuhan dan Allah. Kiranya ini dapat membantu kita untuk lebih memahami. Nah, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka salah satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah atribut keilahian. Atribut keilahian Bapa, itu Allah Bapa, Anak yaitu firman Allah, Roh Allah dan Roh Kudus. Nah, Allah yang Esa, yang Tritunggal ini memiliki atribut keilahian. Misalnya kekal, kuasa, maha tahu, maha hadir, kudus, benar, kebajikan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, kasih, kebaikan dan pengampunan, pencipta dan pemelihara. Dan perlu kita juga tahu, meskipun kita sering berkata Allah sebagai Bapa, namun sebenarnya Allah atau Tuhan itu beyond gender. Di dalam Mazmur 113 kita bisa lihat di mana firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Namun di Yesaya 66 ayat 13 kita bisa lihat Tuhan atau Allah digambarkan sebagai seorang ibu. Jadi tidak masalah meskipun sebenarnya meskipun kita memanggil Tuhan atau Allah itu adalah ibu. Ketika seseorang memiliki kepahitan terhadap gambar ayah, it is okay, gak apa-apa kalau misalnya dia memanggil Allah sebagai ibu, pengasih dan penyayang. Secara alkitabiah itu masih dapat diterima. Nah, kemudian hal yang kedua yang tidak boleh ketinggalan ketika kita berbicara tentang Tuhan atau Allah adalah Allah yang antropomorfisme. Nah, ini agak unik sedikit bahasanya ya. Maksudnya antropomorfisme ini adalah penggunaan karakteristik sebenarnya. Penggunaan karakteristik manusia kepada Allah. Meskipun Allah adalah roh, namun ia adalah pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan manusia. Maksudnya sehingga kita semakin jelas melihat bahwa Allah itu memiliki pribadi. Di dalam perjanjian lama ini paling kental terlihat. Di dalam Yesaya 34 ayat 4, ia mengasihi. Di dalam Yeremia, ia sakit hati. Di dalam Yeskiel, ia marah. Ia terharu. Jadi wajah Allah ketika Musa bertatap muka dengan Allah. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia karena dia memiliki perasaan, memiliki cinta kasih kepada umatnya. Meskipun Allah itu adalah roh di dalam perjanjian lama. Jadi ini kita perlu pahami sehingga bagaimana kita melihat Allah itu menentukan bagaimana juga kita bersikap kepadanya. Dalam perjanjian baru, antropomorfisme ini
mewujud di dalam peristiwa inkarnasi. Jadi jelas bahwa Allah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus. Sebab tidak ada cara lain. Sebab tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang telah digerogoti oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Jika pada zaman dulu untuk menghapus dosa kita, untuk menebus dosa kita, maka umat mempersembahkan korban syukur, korban bakaran. Maka pada zaman sekarang, setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Ia menjadi korban keselamatan. Ia menjadi korban penebusan. Sehingga kita boleh diselamatkan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kasih kemuliaan Allah. Demikian Roma 3 ayat 23. Sehingga tidak ada cara lain selain Yesus, Allah yang sejati, mati di atas kayu salib. Mungkin kita akan bertanya, lah Allah kok mati? Kalau kita berbicara tentang Allah, ya tidak mungkin mati. Karena dia kekal. Namun ketika dia menjadi manusia, maka kemanusiaannya yang mati. Ketika dia menjadi manusia, kemanusiaan yang mati namun bangkit sehingga dia menang atas maut. Dan juga ketika ia menjadi manusia, maka ia pun memberikan teladan kepada kita. Bagaimana ia hidup, bagaimana ia berdoa. Itu yang harus kita hidupin pada zaman sekarang ini. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, karena tak ada seorang padaku, ayat 20 sampai 22, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti di sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, dengan kata lain Filipi 1 ayat 20 sampai 22 kembali mengingatkan kepada kita bahwa hidup mati kita adalah untuk Kristus. Karena ia terlebih dahulu mati sehingga kita boleh hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang Tuhan kita juga tidak bisa lepaskan dari persoalan-persoalan teodise. Jadi teodise ini berasal dari dua kata, theo artinya Allah, dise artinya keadilan Allah. Jadi di mana orang-orang mempertanyakan keadilan Allah ketika ada penderitaan, ketika ada kejahatan. Seringkali kita mendapat pertanyaan demikian, atau mungkin seringkali kita dibingungkan dengan pertanyaan atau pernyataan ini. Jika Tuhan maha baik, maha kasih, mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Mengapa ada penderitaan dan kejahatan? Kita perlu tahu bahwa penderitaan dan kejahatan dan hal-hal yang mengikutinya tidak terlepas dari kebebasan manusia. Kebebasan yang diberikan kepada manusia maupun mekanisme alam, konsekuensi dari ciptaan. Mengapa manusia diberikan kebebasan? Yohanes 7 ayat 17, Galatia 5 ayat 13 dengan jelas mengatakan bahwa kita adalah orang-orang merdeka.
Kasih yang sejati itu adalah kasih yang membebaskan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tapi Dia memberikan kita pilihan. Dia memberikan kita kebebasan. Kita mau pilih mati atau kita pilih hidup. Namun sayangnya kebebasan itu, pilihan-pilihan yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada manusia, seringkali kebablasan dilakukan oleh umatnya. Kebebasan yang Tuhan berikan menjadikan kita jauh daripada Dia. Kebebasan yang Tuhan berikan membuat kita hidup sesuka hati, sehingga kita kemudian bergelimang dosa. Dan itu mengakibatkan penderitaan. Karena kebebasan manusia. Namun kita tidak juga bisa lepas begitu saja dari konsekuensi alam sebenarnya. Ciptaan yang telah dibuat. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka ada konsekuensi yang mengikutinya. Ketika ada gravitasi misalnya, kan kita tidak melayang-layang karena kalau ada gravitasi ya. Gunung juga enggak melayang-layang karena ada gravitasi. Nah, itu kan baik sebenarnya. Itu kan baik. Jadi kita bisa naik motor kemanapun, ya kan? Kita bisa duduk santai, tidur. Coba bayangkan misalnya kita tinggal di bulan lah ya. Kita tidak akan bisa mandi, airnya nanti naik gitu karena masalah gravitasi. Namun di saat yang sama ada konsekuensi, ada mekanisme yang berjalan. Pada saat yang sama motor bisa jatuh. Tidak hanya itu, pesawat bisa jatuh dari luar angkasa. Nah, ada konsekuensi alam. Ketika manusia hidup sebebas-bebasnya, menggerogoti alam, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Terjadi gempa, terjadi pandemi malah. Ada konsekuensi alam. Dan itu pun melahirkan penderitaan. Tidak hanya itu, di dalam tubuh manusia kan sebenarnya sudah ada mekanisme sendiri. Katakanlah metabolisme dalam tubuh normal. Nah, ketika ada asupan yang tidak sesuai, maka kita akan menderita, kita sakit dan sebagainya. Namun sebenarnya apa sih maksud penderitaan? Di dalam Yesaya 48 ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 13, penderitaan tujuannya untuk memurnikan kita. Sehingga kita bertumbuh dalam Kristus. Namun di dalam penderitaan, pencobaan-pencobaan itu Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berserta kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi sebenarnya penderitaan, pencobaan mesti kita rangkul dalam kehidupan ini. Karena memang begitu bagian kehidupan manusia. Manusia itu rentan. Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, Ia pun menjadi rentan. Menelusuri kehidupan manusia yang penuh kerentanan dan kerapuhan. Dia saja datang ke dunia. Mengapa ketika terjadi sedikit penderitaan kita buru-buru langsung mau ke surga? Ia telah mengajarkan banyak hal dengan turun ke dunia. Ia memperlihatkan bahwa hidup ini tidaklah sempurna, namun menjadi sempurna karena Dia. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian 1 ayat 31, Dia mengatakan sungguh amat baik. Tuhan tidak mengatakan sungguh sempurna.
Karena kalau sempurna tidak mungkin terjadi penderitaan. Amat baik. Ketika kita bersama Tuhan, kita pun sebenarnya amat baik. Kehidupan kita ideal. Oleh karena itu persoalan-persoalan teodise ini seringkali melingkupi kehidupan keberimanan kita. Dan ketika kita salah memiliki pemahaman, maka penderitaan itu akan semakin teruk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang Tuhan juga tidak bisa terlepaskan dari penyelenggaraannya atas seluruh ciptaan. Seperti yang saya bicarakan tadi, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, maka penciptaan itu hanya sungguh amat baik. Tov meot dalam bahasa aslinya artinya memang yang paling baik, tidak sempurna. Justru ketidaksempurnaan itu makanya manusia bisa jatuh ke dalam dosa, karena kebebasan manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Imago Dei. Jadi dalam kehidupan kita harusnya merepresentasikan wujud Allah dalam kehidupan kita. Kembali lagi di sini kita lihat gambaran antropomorfisme dalam perjanjian lama. Menurut gambar dan rupanya. Bagaimana gambar rupa Allah? Ya kita tidak tahu. Tapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Artinya bagaimana Allah mencipta segala sesuatu dengan kebaikan, dengan sungguh amat baik. Harusnya manusia mengikutinya. Manusia bukan saja sebenarnya gambar Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 8, Tuhan Allah memberikan mandat kepada manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28 ini sering disebut dengan imago mundi. Artinya manusia diciptakan sebagai perpanjangan tangan Allah. Sebenarnya kata taklukkan dan berkuasa di sini bukan dalam arti semena-mena sebenarnya. Tetapi taklukkan dan berkuasa masuknya di sini dalam arti lembut. Artinya mengusahakan dan memelihara. Jadi seharusnya kita tidak hanya sebagai imago Dei, namun juga imago mundi. Kita tidak hanya gambar dan rupa Allah, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan Allah di dalam kehidupan ini. Setelah penciptaan, Allah tetap memelihara dan memimpin umatnya, meskipun umatnya bergumul dalam dosa dan semakin lama semakin digerogoti oleh dosa. Dalam penciptaan Kejadian 3 misalnya, rencana keselamatan dari Allah juga telah terlihat dengan jelas. Dan juga di dalam pemilihan bapa-bapa leluhur Abraham, Ishak, Yakub dan kemudian kepada bangsa Israel. Rencana keselamatan Allah ada dalam pemilihan-pemilihan itu, dan dari sana Yesus Kristus pun muncul. Keselamatan Allah, keselamatan yang sejati dari Allah digenapi melalui Yesus Kristus. Hal yang berikutnya yang tidak mungkin kita tidak bicarakan adalah mengenai keunikan atau keistimewaan mengenai konsep tentang Tuhan atau Allah dalam kekristenan. Seringkali konsep atau Tuhan
konsep Tuhan atau Allah dalam kekristenan menjadi cercaan. Seringkali orang-orang percaya yang sudah percaya lama pun bingung dengan ketika mereka membicarakan tentang konsep ini. Padahal bagi saya pribadi konsep ini merupakan sebuah keistimewaan, sebuah keunikan. Dan cukup jelas. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 9 dikatakan Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Esa seperti apa yang dimaksudkan sebenarnya? Esa dalam bentuk jamak. Tadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan dan Allah, kita bisa lihat di sana memiliki jamak keagungan, di mana kata Allah itu bisa disebut dengan Eloah, tunggal, juga bisa disebut dengan Elohim, jamak. Dan kebanyakan di Alkitab itu menggunakan kata jamak. Oleh karena itu Esa yang dimasukkan di sini adalah Esa yang jamak. Esa Tritunggal. Allah, Bapa, firman Allah atau anak atau Yesus Kristus yang turun ke dunia, dan kemudian Roh Allah. Roh Allah atau Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Hal ini kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 dan juga ayat 26. Mungkin sering kita dengar kalau misalnya Allah Esa Tritunggal bukan produk dari Alkitab. Hal itu merupakan ajaran yang dikembangkan oleh gereja dan sebagainya. Tidak, saudara. Allah Esa Tritunggal murni berasal dari Alkitab. Murni bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam 3 peran. Yaitu Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Allah. Di Kejadian 1 terlihat jelas. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah. Roh Allah terlihat jelas melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi ada firman Allah. Jadilah terang dan jadilah itu. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas terlihat Allah Esa Tritunggal. Ya jika kita berkata ya, berarti kalau Allah menampakkan diri lebih dari 3 peran? Ya, mungkin saja. Tapi sesuai dengan firman Allah yang diberikan kepada kita melalui Alkitab, Allah menampakkan diri, menyatakan diri kepada kita di dalam ketiga peran itu. Di mana sebelum permulaan, awal permulaan, ada persekutuan yang erat di dalam Allah sendiri. Allah merangkul semesta. Allah merangkul kehidupan dengan kedua tangannya, yakni firman Allah dan Roh Allah. Hal ini dikatakan oleh Bapak Gereja pada abad kedua, yakni Irenaeus. Irenaeus ini merupakan murid dari murid Yohanes penulis Wahyu. Di dalam formula baptisan dan berkat juga terlihat bagaimana jelasnya Allah Esa Tritunggal ini. Jadi kekristenan tidak menyembah 3 Tuhan, menyembah 1 Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa sebagaimana yang dimaksudkan Esa Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin kita akan bertanya, lah kok ribet amat sih
Mengapa tidak dibuat sederhana? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang Tuhan yang tidak terbatas, tentu tidak sesederhana apa yang kita baca, apa yang kita bayangkan, karena kita sangat terbatas. Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, di mana Tuhan berfirman, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Sedemikian besarnya, apa kita manusia terlalu kecil. Namun bagi saya cukup jelas tentang Allah Esa Tritunggal. Seperti saya bilang tadi, pertama, orang-orang pada zaman dulu, para nabi tidak berbicara tentang Allah sebenarnya, tidak membahas tentang Allah. Namun mereka terlebih dahulu mengalami Allah, baru kemudian membicarakannya. Sebenarnya jika kita membandingkan dengan teologi dalam agama-agama lain, sebenarnya mereka juga memiliki teologi yang ribet. Tapi ketika kita membandingkan dengan ajaran kekristenan, maka mungkin kita akan merasa kok rumit ya. Tidak, sebenarnya tidak rumit, saudara. C.S. Lewis mengatakan di dalam Mere Christianity, jika kekristenan adalah sesuatu yang kita buat-buat, tentu saja kita bisa menjadikannya lebih mudah. Tetapi tidak demikian. Kita tidak bisa menyaingi kesederhanaan dari orang-orang yang menciptakan agama. Saya ulangi. Jika kekristenan adalah sesuatu yang kita buat-buat, tentu saja kita bisa menjadikannya lebih mudah. Tetapi tidak demikian. Kita tidak bisa menyaingi kesederhanaan dari orang-orang yang menciptakan agama. Bagaimana mungkin? Kita sedang berurusan dengan fakta. Tentu saja siapapun bisa menjadi sederhana jika ia tidak perlu merisaukan fakta apapun. C.S. Lewis menegaskan, saudara, kekristenan bukanlah agama yang dibuat-buat. Iman kita bukan dibuat-buat. Jika dibuat-buat, ngapain dibuat dengan tidak sederhana itu? Kenapa tidak sederhana sekali? Kan gampang, itu ciptaan manusia, saudara. Sementara iman kita tidak seperti itu. Iman kita adalah fakta yang memiliki kesejarahan, nilai kesejarahan yang sangat tinggi. Sejarah iman maupun dalam sejarah sekuler. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Di dalam kelas katekisasi pertama, ketika berbicara tentang Alkitab, kita akan mungkin tercengang. Karena begitu dahsyatnya pemeliharaan Tuhan, sehingga manuskrip-manuskrip asli di dalam kekristenan masih terawat sampai sekarang ini. Bentuk pemeliharaan Tuhan. Agama Kristen, apa yang kita percayai, tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan kesejarahannya secara iman, namun banyak penulis-penulis di luar Alkitab yang menulis tentang iman kita. Luar biasa bukan pemeliharaan Tuhan? Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur atas pemeliharaan Allah yang demikian dalam hidup kita. Lalu bagaimana sebenarnya kita mengenal dan mengalami Allah? Mengapa kita perlu menyembah dan memuliakan Allah? Di Mazmur 102 ayat 2, Ulangan 6 ayat 13 dan Yesaya 24 ayat 14 diperlihatkan bahwa takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya. Karena beribadah kepada Tuhan merupakan pokok-pokok dasar iman, sehingga umatnya senantiasa bertumbuh di dalamnya sampai kepada kekekalan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuliakannya, maka kita mengalami dan mengenalnya. Mazmur 145 ayat 2 mengatakan, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk menghidupi kehidupan, menikmati kehidupan, merayakan kehidupan dalam kebahagiaan bersamanya. Kebahagiaan dari Tuhan, kebahagiaan yang kekal.
Sehingga dalam persekutuan ketika kita memuji memuliakan, ketika kita belajar firman-Nya, membaca firman-Nya, mendengar firman-Nya, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat berelasi yang intim dengan Dia. Sehingga kita peka terhadap suaranya. Semua ini hanya karena kasih, kemurahan dan anugerah-Nya, saudara. Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan itu hanya karena kemurahan-Nya, hanya karena anugerah-Nya. Karena hanya dengan iman kita dapat mengenal Allah. Dan iman bertumbuh dari pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Dan itu harus kita lakukan terus menerus di dalam kehidupan pribadi kita. Di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita hidup dalam persekutuan. Kita senantiasa berdoa, merenungkan, memeditasikan firman Tuhan. Dan hidup kita mengenakan karakter Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita. Kiranya apa yang kita bicarakan tentang segala sesuatu tentang Tuhan pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk boleh semakin mengenalnya dalam kehidupan kita. Sehingga pada suatu hari kita siap ketika Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah di dalam perjamuan Tuhanmu." Tuhan memberkati kita. Amin.